Allah yang baik bagi kami. Kami sudah diberkati dalam pujian dan penyembahan kami. Waktu dan saatnya kami akan diberkati dalam pemberitaan firman dan kami dipersatukan dalam tubuh dan darah Yesus. Kiranya Tuhan berkati semua rangkaian ibadah ini dari awal sampai selesainya. Roh Kudus yang mengurapi kami dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan dan kami siap menikmati firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus buat kita semua pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang hebat buat kita, sehingga dalam tuntunan dan kasih karunia Allah kita boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang pertama di bulan Mei ini, dan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan bacakan firman Allah. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Bapak Mama sekalian dapat melihatnya dengan seksama dan saya akan bacakan buat kita dengan cepat. Firman Allah berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Firman Tuhan, silakan dulu kembali. Bapak Mama sekalian, Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, hari ini kita masih bicara tentang perjuangan iman yang kedua. Minggu lalu kita bahas tentang perjuangan iman. Hari ini kita masih membahas tentang perjuangan iman yang kedua. Maksud saya begini, mengapa kita perlu membahas tentang perjuangan iman? Sebab saya dan saudara secara realita kehidupan, kita tidak menyangkali bahwa hidup kita selalu bergumul dengan tantangan dan pencobaan hidup. Saya dan saudara terus bergumul dengan kesulitan hidup. Saya dan saudara terus bergumul dengan tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Satu musim berganti musim yang lain. Oleh sebab itu penting sekali kita bicara tentang perjuangan iman, supaya ketika kita memahami tentang bagaimana kita bersikap dalam mengamati setiap persoalan pergumulan yang kita alami, sehingga kita justru membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar melihat dari konteks firman Allah dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Mama sekalian, pilih mana? 8 jam dalam perjalanan, tetapi kita memiliki tujuan, yaitu tempat wisata yang kita mau tuju. Contohnya, saya dan saudara mau pergi ke Labuan Bajo, atau kita mau pergi ke Fatunasi. Pilih mana? Kita 8 jam dalam perjalanan, mungkin capek, mungkin lelah, mungkin muntah-muntah, mungkin pusing-pusing. Tapi kita tahu bahwa 8 jam kemudian kita sampai di kota dan tujuan wisata yang kita ingin nikmati bersama di tempat itu. Atau yang kedua, kita 3 jam berputar-putar di dalam kota, lalu kita tersesat dalam kota itu, tapi kita tidak tahu ke arah mana tujuan yang ingin kita capai. Kira-kira saudara pilih yang mana? Pilih yang pertama 8 jam perjalanan tapi tahu tujuan yang akan kita capai, atau pilih 3 jam kita tersesat di tengah kota tapi kita tidak pernah tahu tujuan yang ingin kita capai. Maka saya pastikan bahwa saudara pasti sepakat dengan saya, kita akan pilih opsi yang pertama. Amin. Walaupun 8 jam perjalanan, walaupun dalam keletihan, walaupun dalam kelelahan, mungkin capek, mungkin menangis, mungkin menderita dalam perjalanan, tetapi pada waktu saya dan saudara sampai di tempat tujuan wisata itu, seketika itu keindahan alam, keindahan wisata itu membuat kita melupakan 8 jam pergumulan yang begitu dahsyat yang sedang kita lalui. Amin. Apa yang membedakannya? Membedakannya begini, 3 jam tidak memiliki tujuan, tapi saya dan saudara pilih 8 jam, walaupun capek, walaupun lelah, karena kita tahu ada tujuan yang akan kita capai di sana. Begitu juga dengan pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami dalam hidup. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan yang saya dan saudara alami dalam hidup.
Kalau saya dan saudara memahami bahwa ada tujuan dalam setiap pencobaan, ada tujuan dalam setiap pergumulan, maka secapek apapun kita bergumul, selelah apapun kita bergumul, sepahitnya apapun kita bergumul, saya dan saudara ketika melihat ke belakang, kita berkata bahwa semua tantangan, setiap pergumulan air mata, tidak ada apa-apa dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang hebat dan ajaib. Nah, banyak orang yang tidak paham cara menghadapi pencobaan. Nah, banyak orang yang memahami bahwa segala sesuatu itu harus terlepas dan dihancurkan. Saya berikan contoh. Temanya muncul. Kalau saudara sakit, harapan saudara apa? Sembuh. Kalau saudara miskin, harapan saudara apa? Kaya. Kalau saudara punya istri yang cerai minta ampun, harapan saudara apa? Istri kedua apa? Bisu, Pak? Tidak kan? Kalau saudara punya suami yang tukang maki, kira-kira harapan saudara apa? Bisu juga, Pak? Atau Tuhan matikan dia saja? Inilah kadang-kala kita mau supaya kalau boleh semuanya dihilangkan, semuanya dihancurkan. Tapi tidak selamanya pencobaan-pencobaan itu harus dihancurkan. Amin. Kalau kita tahu tujuan yang mulia di balik setiap masalah pergumulan yang saya dan saudara alami dalam kehidupan. Makanya minggu lalu saya katakan, pergumulan, permasalahan justru merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kualitas iman kita. Pergumulan, permasalahan hidup justru ingin menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Itu. Makanya poin yang pertama yang kita bahas pagi hari ini adalah tujuan-tujuan dari pencobaan hidup. Sesuai dengan surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tujuan-tujuan ilahi dari pencobaan hidup yang saya dan saudara alami dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita lihat pada ayat yang ketiga. Ayat 2 firman Allah berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Tujuan ilahi yang pertama pada waktu Allah mengizinkan saya dan saudara melewati berbagai macam pencobaan hidup, berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam musim yang terus berubah. Tujuan Allah yang pertama melalui surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat, ayat 3 berkata supaya kita semakin tekun. Amin. Jadi pergumulan, permasalahan bukanlah harus membuat kita semakin mundur, bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi firman Allah berkata supaya itu menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan di sini dalam bahasa Yunani-nya maka kata hupome, yang artinya kemampuan bertahan dalam kesukaran. Jadi ternyata menghasilkan ketekunan, menghasilkan pribadi-pribadi yang ketika melewati pergumulan dan pencobaan, kita kuat menghadapi yang namanya kesukaran. Menghasilkan ketekunan menjadikan kita semakin ulet, menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin tidak tergoyahkan. Jadi pada waktu saya dan saudara menjalani pergumulan, berbagai macam pencobaan, ternyata ada kebenaran yang Allah mau. Pada waktu kita menyikapinya dengan sudut pandang Tuhan, maka kita melihat bahwa firman Allah berkata, supaya menghasilkan ketekunan bagi saya dan saudara. Amin. Justru dalam pencobaan itu saya dan saudara diizinkan Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sesuai dengan terjemahan aslinya, kemampuan bertahan di dalam kesukaran. Kita semakin ulet, kita semakin gigih, kita semakin tidak bisa tergoyahkan.
justru melalui pencobaan dan pergumulan. Ada dua sikap yang kadangkala diresponi oleh banyak kali anak Tuhan ketika mengalami pencobaan kehidupan. Sikap yang pertama adalah sikap yang negatif. Reaksinya pada waktu dia menerima pencobaan kehidupan. Reaksi yang pertama biasanya dia memahaminya, menerimanya secara negatif. Makanya orang itu akan cepat marah. Orang itu akan cepat kecewa. Orang itu akan cepat kepahitan. Orang itu akan justru bisa mundur daripada Tuhan. Kata yang biasa kita pakai, orang itu murtad daripada Allah. Pada waktu dia tidak siap menyikapi pergumulan kehidupan, pencobaan kehidupan, lalu dia berkata, untuk apa ikut Yesus? Untuk apa ikut Tuhan? Toh sama saja, tidak ada bedanya. Satu ini ada pergumulan, besok satu pergumulan, besok 2, 3 pergumulan, besok 4, 5 pergumulan. Lalu bedanya apa? Lalu kalau orang itu mulai kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, pahit dengan Tuhan, akhirnya semua orang salah. Segala situasi dikambing hitamkan. Padahal belum tentu kambing yang hitam pun dia mau berwarna hitam. Amin. Semuanya menjadi salah. Kenapa? Sudah pahit, sudah marah dengan keadaan. Itu biasanya reaksi yang pertama. Dan saya percaya itu reaksi sudah kita sering lihat dan alami. Bahkan mungkin kita dulu juga pernah merasakan reaksi seperti itu. Yang kedua, reaksi yang kedua adalah orang yang tetap optimis, melihat dari sudut pandang firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Dia bisa memahaminya dari sudut pandang ilahi. Nah, paling tidak ada dua tokoh yang kita lihat bersama. Bagaimana ketika datang pencobaan, datang pergumulan, datang kesengsaraan, mereka melihatnya dengan sudut pandang firman dan tetap optimis sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Habakuk pasal 3. Nabi Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18, firman Allah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, makanan kambing terhalau dari kurungan. Dan selanjutnya, namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria Allah yang menyelamatkan. Amin. Habakuk bilang begini pasal pada ayat 17, sekalipun pohon ara, pohon anggur, kambing domba terhalau sudah. Artinya Habakuk bilang begini, secara ekonomi, finansial, produktivitas tidak ada lagi. Tidak ada harapan lagi. Anggur tidak berbunga, pohon ara sudah tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tetapi ayat 18 dibilang begini, tapi dalam keadaan itu pun aku tetap bersorak-sorak bagi Tuhan, beria-ria Allah yang menyelamatkan. Amin. Ini yang namanya cara menyikapi pergumulan dan persoalan dari sudut pandang Tuhan. Sekalipun kenyataannya begitu pahit, sekalipun kenyataannya tidak bisa ada sesuatu yang bisa diharapkan lagi. Apa yang mau diharapkan? Semua hasil sudah tidak bisa ada lagi. Tapi dalam kondisi kekeringan tangguh seperti itu, Habakuk berkata, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Aku tetap memandang Tuhan dan aku bersorak-sorai kepada Allah. Ini salah satu contoh Nabi yang melihat pergumulan pencobaan dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua, saudara bisa lihat tentang Kisah Rasul 16 ayat 25. Ini Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus berdoa dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah.
dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Saudara lihat Paulus dan Silas di dalam penjara, tapi yang keluar dari mulut mereka adalah berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saudara lihat keadaan yang tidak mudah. Rasul Paulus dan Silas sedang di dalam penjara, sedang dianiaya, sedang mengalami kesulitan hidup. Tetapi di dalam penjara jeruji besi yang menghukum mereka, yang membelenggu mereka, tidak membuat mereka marah, kecewa, pahit, dan muntah daripada Tuhan. Harusnya Paulus berkata, gara-gara Injil aku di penjara, gara-gara Yesus aku di penjara, gara-gara Yesus aku dimusuhi, gara-gara kebenaran ini aku jadi seperti ini. Mana penyertaan Tuhan? Allah Immanuelnya mana? Katanya Yesus pembebas, katanya Yesus penolong, tapi gara-gara Injil aku dan Silas di penjara, dianiaya, dimusuhi. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk Paulus dan Silas menyangkali kebaikan Tuhan. Dimusuhi silakan, tidak disukai silakan, di penjara sekalipun silakan. Tapi dalam situasi seperti itu pun Paulus dan Silas tetap berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat, marilah kita melihat dari sudut pandang Allah. Ketekunan itu dihasilkan dari pencobaan dan pergumulan kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara mau semakin tekun, semakin giat, semakin tidak goyah, saudara jangan pernah lari ketika Allah mengizinkan pergumulan demi pergumulan datang kepada saya dan saudara. Justru membuat kita semakin setia kepada Tuhan, justru membuat kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Saudara bayangkan orang akan berkata begini, ini rasul, ini aneh ya, ini nabi, ini aneh. Masa situasi tandus kering, masa dianiaya, dimusuhi, dipenjara, dibunuh, kok masih tetap setia menyanyikan pujian dan bersyukur kepada Allah? Ini yang namanya surat yang hidup. Ini yang namanya kesaksian yang hidup. Bahwa mereka tahu Allah bisa menyertai mereka. Mereka tahu Allah bisa membebaskan mereka. Mereka tahu Allah bisa membantu siapa saja. Tapi dalam kondisi seperti ini pun tidak membuat mereka kecewa kepada Tuhan. Dan ini adalah surat yang hidup bagi dunia ini. Orang akan bertanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saudara kalau lihat ketika Pak Ahok mengalami hukuman, yang dia bacakan adalah tentang bagaimana tetap setia kepada Tuhan. Saudara lihat pada waktu Pak Muhammad Kece divonis 10 tahun, yang dia bacakan adalah doa Bapa kami. Harusnya beliau bisa bikin gara-gara beta percaya Yesus kok sekarang beta penjara 10 tahun. Tapi dalam kondisi itu pun dia tetap sadar bahwa ada Allah yang mengatur segala hal untuk tujuan ilahi yang mulia dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hari ini saya dan saudara dalam pergumulan berbagai macam pencobaan, sikapilah dengan cara yang benar, cara yang optimis, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi, ada satu pendeta muda, dia datang kepada seorang pendeta senior, pendeta tua. Kalau di GBI berarti PDN, datang kepada PDT. Lalu datang dia bilang, berkata kepada pendeta senior ini, doakan saya supaya saya ini bisa sabar menjalani pelayanan dan kehidupan ini. Lalu selama berdoa itu pendeta senior ini berdoa, tidak ada menyebut satu kalimat tentang kesabaran. Tapi pendeta ini hanya pendeta senior hanya berdoa supaya Tuhan berikan dia pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian. Ketika habis berdoa, pendeta muda ini protes kepada pendeta senior ini. Pendeta, pastor, tadi kan beta minta tolong berdoa supaya beta bisa sabar dalam menjalani pelayanan, bisa sabar dalam mengiring Tuhan, bisa sabar dalam segala hal. Kok yang tadi beta dengar doa hanya kasih beta pergumulan, musibah, masalah, kesengsaraan.
Doa bagaimana nih Pak Pendeta? Karena Pak Pendeta doa salah atau sebenarnya pikul. Ayah Pendeta sendiri ini berkata, justru dalam pergumulan itu, justru dalam masalah itu, justru dalam pencobaan-pencobaan itu, engkau dilatih bagaimana bersabar dengan hidup. Amin. Jadi salah satu tujuan ilahi yang Allah buat bagi kita, mengapa firman Allah berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata pencobaan di sini, Bapak Ibu harus pahami bahwa kalimat firman Allah ini diberikan kepada orang percaya, diberikan kepada orang beriman. Kata pencobaan di sini bukan berarti pencobaan yang dari setan. Tujuan setan mencoba itu hanya satu, menghancurkan, menjatuhkan, dan membinasakan. Tapi kata pencobaan di sini merujuk kepada supaya saya dan saudara semakin naik tingkat, semakin kuat, semakin tabah, semakin memuliakan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah supaya kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Yang kedua, tujuan dari pencobaan-pencobaan hidup yang kita alami. Yang kedua, untuk menyucikan iman kita. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat firman Allah berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Jadi tujuan yang kedua ketika Allah mengizinkan saya dan saudara melewati pencobaan demi pencobaan hidup, pergumulan demi pergumulan hidup, yang kedua adalah supaya saya dan saudara disucikan, mengalami penyucian iman kita. Saudara lihat pada ayat yang keempat, kata sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Itu merujuk bagaimana saya dan saudara melalui persoalan hidup, pencobaan hidup, kita mengalami penyucian iman. Karena tidak ada sesuatu yang menjadi sempurna kalau dia tidak dimurnikan. Tidak ada sesuatu yang menjadi utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga kalau dia tidak mengalami sebuah pemurnian hidup. Saudara lihat emas, mama yang punya emas itu adalah batu yang sangat berharga. Kalau saudara tidak punya uang, kita tidak punya uang, kita taruh di penggalian, kita jual, kita dapat uang. Dia salah satu batu yang sangat berharga. Tapi emas itu dihasilkan tidak mudah. Emas itu harus dihasilkan kualitas dan kesempurnaannya melalui proses yang sangat panjang. Dia harus melewati sebuah proses pemurnian, pemanasan dengan suhu tertentu pada tangan yang terampil, lalu pada yang buat yang terbaik, maka dia menghasilkan batu permata yang bernama emas yang sangat mahal. Jadi ternyata kalau saya dan saudara menjalani pergumulan pencobaan kehidupan, Allah mau supaya saya dan saudara semakin matang, semakin sempurna dan tak kekurangan suatu apapun juga. Maka kita harus melewati sebuah pemurnian kehidupan ini. Ketika emas itu dimurnikan, maka lempengan-lempengan yang bukan emas itu harus terkikis. Kalau imitasi, dia harus terlepas karena pemurnian. Kalau dia perunggu, dia harus terlepas. Kalau perak, dia harus terlepas dalam pemurnian. Karena yang dicari bukan imitasi, yang dicari bukan perunggu, yang dicari bukan perak, yang dicari emas. Dan emas itu dihasilkan harus dengan pemurnian untuk menghasilkan emas yang terbaik. Amin. Ketika saya dan saudara masuk dalam pemurnian, Allah sedang menyucikan kita dari setiap hal-hal yang masih menempel dalam diri kita. Yang tidak emas itu akan terlepas ketika kita dalam pergumulan yang begitu panas. Dahulunya ketika belum ada pergumulan mungkin merasa diri paling jago, paling hebat, menganggap remeh semua orang seolah-olah dia yang paling jago. Tapi ketika datang pencobaan hidup, baru dia sadar bahwa dia butuh Tuhan, maka kesombongan itu akan hilang dengan sendiri. Pada waktu belum ada pencobaan kehidupan, mungkin doa akan didoakan. Tidak pernah ketika menjalani aktivitas dia berdoa minta tuntunan Tuhan. Tidak pernah ketika malam mau tidur dia berdoa minta tuntunan perlindungan Tuhan. Beta tahu sama aku bahwa beta berdoa.
pada waktu dia masuk dalam pemurnian iman, datang pencobaan, datang pergumulan, lihat kiri kanan tidak ada pertolongan lagi, melari gimana? Maka tidak usah ajar dia berdoa, dia akan tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat pada waktu orang masih kuat, masih jaya, dipersekutuan kau, kalau sibuk. Pergi gereja, kok jam 8:30 bersusi yang masa lu bangun. Oke lu bangun jam 8 lu masih misir dia. Lain kali sah. Jadwal padat. Semua punya alasan seperti itu kan bisa. Tapi bagaimana ketika dia di ICU? Kalau dokter bilang begini, Pak, minta maaf secara medis diagnosa semua Pak, waktu 3 bulan. Saudara tidak usah ada dia berdoa. Dia akan cari gereja, dia akan cari persekutuan, dia akan cari Tuhan. Tapi aku mati. Amin. Makanya jangan heran kenapa Allah bawa kita kadang-kadang masuk dalam pencobaan, pergumulan, pemurnian hidup, supaya dia harus melepas semua hal-hal yang tidak pantas dalam diri kita untuk terlepas. Maka cara yang terbaik membawa orang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan harus izinkan dia menderita. Dia lewati pergumulan yang berat. Dia melewati musim yang sulit itu. Bahkan mungkin dia harus pasang odua dulu, baru dia sadar bahwa dia harus cari Tuhan. Kalau tidak, banyak kali orang merasa hebat. Saya menonton acara-acara podcast sekarang artis itu, kan ada yang sudah menganut paham-paham yang sama seperti yang saya baca. Dulu saya pikir saya baca buku referensi itu, saya pikir dari King, saya ternyata ada artis Indonesia juga menganut paham seperti itu. Namanya paham agnostik. Agnostik itu di atas ateis. Kalau ateis itu tidak percaya Allah, tidak percaya ada Tuhan. Dia tahu saja semesta ini ada dengan sendiri. Dia tahu saja bahwa yang penting ada matahari, ada bulan, ada itu ateis. Agnostik itu di atas ateis, dia tidak peduli tentang Allah. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, tiap hari bekerja bermakan. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, juga rekening tetap ada. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, juga tetap hidup kok. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, besok peduli. Nah itu namanya agnostik. Tapi dia lupa bahwa mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, juga nanti dia mati. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, juga neraka dan surga itu ada. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan, penghakiman itu ada. Dia lupa itu. Mau ada Tuhan, kosong ada Tuhan. Lu mau hidup berapa lama, bos? Waktu berjalan tiba-tiba 70 tahun. Waktu berjalan 80 tahun. Waktu berjalan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang kedua adalah tujuan pencobaan kehidupan adalah supaya saya dan saudara disucikan dalam pemurnian iman kita. Amin. Yang bukan emas itu akan terlepas, imitasi itu akan terlepas, dan Tuhan memurnikan kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Kata-kata 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kepadamu. Amin. Jadi yang kedua, kalau saya dan saudara diizinkan Tuhan masuk dari berbagai pencobaan, musim demi musim terus berubah, keadaan yang tidak pernah kita pikirkan tapi kita alami, tenang saja. Itu Allah sedang menyucikan iman kita, supaya hal-hal yang tidak emas harus terlepas. Kesombongan kita, keangkuhan kita, cinta dunia kita akan terlepas dengan sendirinya, karena kita akan mencari Tuhan ketika kita dalam keadaan yang sangat terjepit. Yang terakhir, yang ketiga,
Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Allah berkata bahwa ketika saya dan saudara mengalami pencobaan-pencobaan iman, maka yang ketiga adalah supaya saya dan saudara menjadi kuat. Yang pertama, supaya kita menjadi tekun. Yang kedua, kita disucikan. Yang ketiga, kita menjadi kuat. Jadi pada waktu pencobaan pergumulan itu datang kepada saya dan saudara, sadarilah dengan optimis dan bersyukur bahwa supaya kita menjadi Kristen yang kuat, otot yang kuat itu harus dilatih. Makanya orang rajin gym, orang rajin olahraga supaya apa? Ototnya menjadi kuat. Awal-awal angkat 2 kilo berat, tapi main-main terus, lama-lama dia bisa angkat 50 kilo. Kenapa? Ototnya sering dilatih. Iman kita ketika terus dilatih dalam setiap tantangan dan pergumulan, maka iman kita akan menjadi kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Seperti seorang anak kecil yang melewati proses-proses untuk mencapai progres kehidupan. Bagaimana bisa mencapai progres kehidupan? Harus diizinkan melewati proses ini. Tidak bisa sampai kepada progres tanpa melewati proses. Makanya seorang anak kecil, coba kalau dari kecil orang tua manja dia, kokoh dia, ikat dia kuat, jangan sentuh lantai. Nanti dia jatuh bagaimana, dia luka, nanti dia sakit, dia menangis bagaimana. Coba kokoh terus, tidak usah lepas dia. Dia mau 17 tahun juga dia pasti lumpuh. Kenapa? Dia tidak berproses dengan benar. Karena apa? Orang tua takut dia menangis. Orang tua takut dia jatuh. Orang tua takut dia luka. Orang tua takut nanti bagaimana. Kokoh terus saja, dia pasti lumpuh. Tapi kalau anak yang kita izinkan berjalan secara natural, dia harus melewati proses yang natural. Ketika sekian bulan, sekian 1 tahun, dia sudah mulai merangkak, biarkan dia merangkak. Setelah itu dia coba berdiri, biarkan dia berdiri. Dia jatuh, dia bangun lagi. Ketika dia jalan-jalan goyang-goyang, biarkan. Nanti dia jatuh lagi, bangun lagi, biar dia menangis. Maka dia ketika terus berjalan, dia akan mencapai progres. Bukan hanya berjalan, bukan hanya berlari, dia akan melompat. Kenapa? Ototnya sudah kuat melewati proses yang sudah dijalani. Amin. Saya dan saudara ketika melewati proses hidup, tujuannya supaya kita menjadi kuat, supaya kita bisa menjalani hidup dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, dan kita menjadi Kristen yang kuat melewati setiap tantangan dan pergumulan. Kalau tidak, nanti masalah kecil pun kita akan merengek. Masalah sederhana pun kita akan kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita pahit. Kalau semua orang salah, Tuhan salah, salah semua. Kenapa? Belum kuat. Tujuannya supaya kita menjadi kuat. Seorang pelaut yang handal disebut pelaut yang handal ketika dia terbiasa melewati badai. Maka gerimis tidak akan membuatnya menangis, karena dia sudah terbiasa melewati badai. Amin. Tujuan pergumulan itu membuat saya dan saudara menjadi kuat. Ayat referensi yang terakhir sebelum kita tiba perjamuan kudus, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Kalau ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, firman Allah berkata pencobaan itu biasa. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan setia. Dia tidak mencobai melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Kemampuan kita 5 kilo, Tuhan mungkin kasih 100 kilo. Amin. Kemampuan kita 10 kilo, soalnya mungkin dia kasih 1 ton. Otomatis itu. Yang terakhir dia bilang begini, pada waktu kamu dicobai, Dia memberikan jalan keluar
kepada kami. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Bagaimana kita mendapatkan jalan keluar? Yakobus pasal 1 tadi berkata begini, mintalah hikmat daripada Allah. Ketika semua jalan buntu, ketika semua tidak ada jalan keluar, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Situasi yang terjepit, jalan buntu, jalan keluar minta hikmat daripada Tuhan. Dia memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan, dia memberikan kita jalan keluar. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kepada para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan dan kita melayani jemaat dengan perjamuan kudus.